Bayangkan, seorang gadis sederhana lembur sampai larut malam di kantor. Ia pikir itu cuma malam biasa, sampai CEO muda yang terkenal dingin dan posesif muncul, menatapnya dengan sorot yang membuat jantung berhenti. Dan dari satu malam itu, sang CEO berubah total. Setiap malam ia mencari gadis itu. Setiap malam ia memanjakannya, bahkan menjadi ketagihan akan kehadirannya. Inilah kisah saat seorang CEO posesif jatuh terlalu dalam pada gadis sederhana yang sama sekali tidak pernah menduga hidupnya akan berubah. Gedung sudah hampir kosong saat Talia masih mengetik laporan. Ia tidak sadar seseorang berdiri di ambang pintu sampai suara berat itu terdengar. Masih belum selesai? Alia terkejut melihat Adrian Lee, CEO muda yang terkenal dingin dan tidak tersentuh. Dengan langkah perlahan namun penuh wibawa, ia mendekat. "Aku tidak suka karyawanku pulang sendirian malam-malam," katanya sambil menatap Alia dengan sorot yang sulit dibaca. "Ayo pulang." Alia mencoba menolak karena laporan belum selesai. Tapi Adrian hanya mengulang, "Ayo pulang." Dan entah kenapa, Alia menurut. Di dalam lift, suasana hening. Alia berkeringat dingin, sementara Adrian berdiri tegap tanpa berkata apa-apa sampai pintu terbuka. Namun bukannya menuju mobil, Adrian menatap Alia dan berkata, "Ikut aku dulu, aku lapar." Alia bingung kenapa dirinya yang harus ikut. Tapi Adrian hanya berkata, "Aku suka kalau kamu ada di dekatku." Tanpa banyak pilihan, Alia masuk ke mobilnya. Dan malam itu ternyata bukan menuju restoran, melainkan menuju penthouse mewah Adrian di pusat kota. Hujan turun deras, membuat Alia tidak bisa pulang. Adrian memasak sendiri. Hal yang mengejutkan Alia, karena seorang CEO seharusnya tidak punya waktu untuk hal sederhana seperti itu. Setelah makan malam yang terasa aneh namun hangat, Adrian berkata, "Tidur di sini saja. Kamu bisa pakai kamar tamu." Ia menjamin tidak akan menyentuh Alia. Alia percaya, sampai tengah malam saat pintu kamar tamu terbuka. Adrian masuk dengan rambut sedikit berantakan dan mata lelah. "Aku tidak bisa tidur," katanya pelan. Alia hendak bangun, namun Adrian duduk di sampingnya, menatapnya dalam. "Karena aku butuh kamu." Tanpa izin terlalu banyak, ia masuk ke dalam selimut dan memeluk Alia dari belakang. Pelukan hangat itu membuat Alia tak berkutik. Setiap kali Alia hendak menjauh, Adrian merapat lagi sambil membisik, "Tolong jangan pergi. Aku suka begini." Malam itu, Adrian tidak tidur, hanya menatap Alia dan terus berkata, "Aku ketagihan memelukmu." Sejak malam itu, Adrian berubah. Ia turun ke lantai 14 hanya untuk memastikan Alia tiba tepat waktu. Jika ada pria yang berdiri terlalu dekat, tatapannya langsung dingin. Setiap malam, ia selalu berkata, "Alia, ikut aku pulang." Dan saat Alia setuju, Adrian menjadi pribadi berbeda. Lembut, perhatian, dan seolah seluruh dunianya hanya Alia. Ia sering memeluk Alia saat bekerja di penthouse, menonton film sambil menggenggam tangan Alia, dan selalu memastikan Alia tertidur di dadanya. Malam demi malam, Adrian semakin tak bisa lepas dari Alia. Ia selalu membuatkan minuman hangat, memijat pundak Alia, menyelimuti gadis itu dan memastikan Alia tertidur dalam pelukannya. Ketika Alia bertanya kenapa ia begitu posesif, Adrian menjawab sambil memandangnya lama. "Karena kamu satu-satunya yang membuatku tenang." Dan setiap malam sebelum tidur, Adrian selalu berbisik, "Alia, kamu milikku." Bukan ancaman, bukan paksaan, melainkan ketakutan seseorang yang jatuh terlalu dalam. Semakin sering bersama, Alia mulai merasakan sesuatu yang sulit ia pungkiri. Adrian yang awalnya hanya CEO posesif, kini berubah menjadi seseorang yang membuatnya nyaman. Saat Adrian membawanya pulang setiap malam, memeluknya tanpa henti, atau sekedar menatapnya lama ketika Alia berbicara, hati Alia mulai bergetar. Namun ia takut. Adrian adalah CEO, sedangkan ia hanyalah karyawan biasa. "Tuan, kita tidak seharusnya begini," ucap Alia satu malam. Adrian menatapnya tajam, lalu memegang dagu Alia, membuat gadis itu menatap balik. "Alia, aku tidak peduli siapa kamu. Yang aku tahu, aku ingin kamu tetap di sisiku."
Lalu untuk pertama kalinya, Adrian menempelkan keningnya ke kening Alia. Dan aku tidak akan biarkan siapapun mengambilmu. Suatu hari, Alia terlihat berbicara dengan rekan kerja pria di lobi. Adrian kebetulan lewat dan melihatnya. Wajahnya berubah gelap. Tanpa menunggu, Adrian menarik pergelangan tangan Alia dan membawanya ke ruangannya. Apa yang kamu lakukan dengan dia? Nadanya rendah, perlu api yang ditahan. Alia terkejut. Kami cuma membahas laporan. Kamu tidak perlu dekat dengan pria lain. Tatapannya membakar. Kamu hanya perlu dekat denganku. Alia hampir marah, tapi ketika ia melihat ketakutan nyata di mata Adrian, kemarahannya meleleh. Adrian meraih pinggang Alia dan memeluknya erat, seolah gadis itu menghilang. Aku tidak tahu cara mencintai dengan normal, bisiknya. Tapi aku sedang belajar. Untukmu. Malam itu mereka kembali di penthouse. Adrian memeluk Alia dari belakang seperti biasa, namun ada ketegangan berbeda. Alia, panggilnya pelan. Aku jatuh cinta padamu. Alia membeku. Adrian melanjutkan, suaranya serak. Bukan suka, bukan ketertarikan, tapi cinta. Dan aku tidak bisa berhenti. Tangannya meremas lembut jari Alia. Malam-malam yang kita habiskan, itu membuat aku ketagihan padamu. Alia menggigit bibir, matanya panas. Ia membalik tubuh dan menatap Adrian. Aku juga suka kamu, katanya nyaris berbisik. Adrian menutup mata seperti lega untuk pertama kalinya dalam hidup. Lalu ia menarik Alia ke dalam pelukan paling hangat yang pernah ia berikan. Setelah perasaan mereka jelas, Adrian tidak menunggu. Suatu malam, ia membawa Alia ke balkon penthouse, angin kota bertiup lembut. Alia, ucapnya sambil menggenggam tangan Alia. Pindah tinggal bersamaku. Alia terkejut. Tuan, itu terlalu cepat. Adrian memotong. Aku tidak ingin menunggu. Ia menatap Alia dalam-dalam. Aku ingin memanjakanmu setiap malam, membuatkan teh, memelukmu sampai tidur, memastikan kamu selalu aman. Dan aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku, bukan hanya tamu. Alia menatapnya lama. Wajah Adrian tidak dingin seperti CEO yang dikenal orang. Ia adalah pria yang rentan yang mencintainya sepenuh hati. Baik, jawab Alia akhirnya. Aku ikut. Malam sebelum Alia resmi pindah, Adrian hampir tidak bisa melepaskan gadis itu. Ia memeluk Alia erat setelah tidak percaya gadis itu benar-benar memilihnya. Alia, terima kasih, bisiknya. Karena kamu membuat aku merasa cukup. Alia menyenyum kecil dan mengusap pipi Adrian. Kamu juga sudah membuatku merasa dicintai. Adrian menatap Alia tanpa berkedip, seolah ingin menghafal seluruh wajah gadis itu. Aku janji, katanya serius. Mulai malam ini dan seterusnya, aku akan terus memanjakanmu. Setiap hari, setiap malam. Beberapa bulan kemudian, semua orang di kantor bingung melihat perubahan Adrian. CEO dingin itu kini sering tersenyum. Tidak pernah lagi marah tanpa alasan. Dan yang paling mengejutkan, Alia sering terlihat datang dan pulang bersama Adrian, bahkan makan siang bersama di ruangannya. Di penthouse, Adrian berubah menjadi pria yang paling manja. Ia selalu memeluk Alia dari belakang saat gadis itu memasak, menyuruh Alia duduk di pangkuannya saat menonton film. Dan setiap malam, ia selalu menarik Alia ke dada, lalu berkata hal yang sama seperti malam pertama itu. Alia, aku ketagihan memanjakanmu. Dan Alia tahu, posesif ataupun tidak, Adrian mencintainya sepenuh hati. Dan ia membalasnya dengan cara yang sama.